Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis ideal, yaitu ideal utama, ideal prima, dan ideal maksima. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian ideal yang dibangun oleh suatu unsur. Misalkan R ring komutatif dan A adalah unsur di dalam R. Maka ideal I itu dinyatakan sebagai R kali A, di mana R anggota R dinamakan ideal yang dibangun oleh A. Dan ini disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, dalam kurung seperti ini. Oke, jadi di sini semua unsur yang ada di I ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari suatu unsur yang ada di R dengan unsur lain yang ada di R. Ya. Jadi A-nya di R, kemudian R-nya juga di R. Jadi semua unsur yang ada di I dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari suatu unsur A di R. Sekarang kita lihat ring bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian aritmatik. Kita tahu bahwa NZ itu merupakan ideal dari Z. Nah, jelas NZ itu kalau kita tuliskan himpunannya adalah N kali Z, ya, di mana Z-nya anggota Z. Jadi kelipatan dari Z ini. Ya. Maka jelas ini membentuk ideal yang dibangun oleh N. Artinya hasil kali dari N. Setiap unsur di NZ itu berarti adalah unsur-unsur di Z yang dikalikan dengan N. Maka NZ merupakan ideal yang dibangun oleh N. Sehingga secara singkat NZ ditulis sebagai NZ sama dengan N. Nah, dari sinilah muncul definisi dari ideal utama. Misalkan R suatu ring, ideal I disebut ideal utama jika I dapat dibangun oleh suatu unsur dalam R, yaitu ada A dalam R sedemikian sehingga I itu sama dengan A. I sama dengan A seperti ini. Oke. Maka I disebut sebagai ideal utama. Jadi jika ada unsur di A sehingga I-nya dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari A. Jadi unsur-unsur yang ada di I dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari A. Di pengertian ini artinya setiap unsur di I, katakanlah X di I, maka X itu dapat dinyatakan sebagai A kali R, di mana R-nya anggota R. Jadi pengertiannya seperti ini ya, dibangun itu. Jadi setiap unsur yang ada di I dapat dinyatakan sebagai A kali R. Kita lihat contohnya. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa himpunan yang terdiri dari unsur 0 dan 6 itu adalah salah satu ideal dari Z12. Nah, ini merupakan ideal yang dibangun oleh 2. Kenapa? Karena unsur-unsur di himpunan ini kalau kita nyatakan I-nya sama dengan 0,6, maka kita bisa menyatakan 0 itu sebagai 2 kali 0, kemudian 6 bisa dinyatakan sebagai 2 kali 3. Maka I itu sama dengan 2. Jadi dibangun oleh 2. 0,6 juga kita bisa menyatakan sebagai ideal yang dibangun oleh 3. Ya, karena 0 juga bisa dinyatakan sebagai 3 kali 0. Kemudian 6-nya bisa dinyatakan sebagai 3 kali 2. Unsur pembangunnya adalah 3. Ya, jadi I itu kemudian 3. Ya, jadi unsur pembangun dari suatu ideal itu tidak tunggal. Ya.
Oke, selanjutnya kita lihat definisi dari daerah ideal utama. Apa itu daerah ideal utama? Daerah ideal utama itu adalah daerah integral yang setiap idealnya merupakan ideal utama. Ini semua ideal dari daerah integral tersebut itu merupakan daerah ideal utama. Oke, contohnya himpunan bilangan bulat itu semua idealnya berbentuk n kali z. Ingat bahwa ideal dari z atau himpunan bilangan bulat itu bentuknya n kali z. Nah, kita tahu bahwa n kali z itu adalah ideal yang dibangun oleh n. Ya. 2z itu berarti ideal dibangun oleh 2. 3z ideal dibangun oleh 3 dan seterusnya. Sehingga nz itu merupakan ideal utama. Tadi ya sudah kita bahas bahwa nz adalah ideal utama yang dibangun oleh n. Nah, sementara karena z itu adalah daerah integral, maka z merupakan daerah ideal utama. Ya, karena semua idealnya merupakan ideal utama. Nah, tidak semua ring memiliki ideal yang semuanya merupakan ideal utama. Ya. Jadi ini contoh daerah ideal utama. Oke, kita lanjutkan ke jenis ideal yang berikutnya, yaitu ideal prima. Misalkan R adalah ring, jika R komutatif dan P adalah ideal di R, maka P dikatakan ideal prima jika AB di P, maka A ada di P atau B ada di P. Jadi kalau ada hasil kali dua buah unsur yaitu ada di P, maka salah satunya ada di P. Kalau salah satunya ada di P, maka P merupakan ideal prima. Kita lihat contohnya, kembali lagi ke NZ ya, himpunan bilangan bulat kelipatan N merupakan ideal dari Z. Nah, kita ambil 2Z. 2Z adalah ideal dari Z. Dan ini merupakan ideal prima. Dan kita lihat kenapa 2Z merupakan ideal prima. Oke, ya, kalau kita ambil sembarang unsur di Z yaitu A dan B, di mana A kali B-nya ada di 2Z. Oke, kita ambil A kali B ada di 2Z, maka artinya A kali B itu sama dengan 2 kali K. A kali B sama dengan 2 kali K untuk suatu K di Z. Jadi kalau unsur itu ada di 2Z artinya dia merupakan kelipatan dari 2. Sehingga ada K yang memenuhi AB sama dengan 2 kali K. Artinya apa? Kalau unsur itu merupakan kelipatan dari 2, maka pasti unsur itu habis dibagi oleh 2. Sehingga 2 membagi habis AB. Ingat pengertian membagi habis? 2 membagi habis AB. Misalnya seperti ini ya, 2 membagi habis AB. Maka ini sifat dari keterbagian 2 membagi habis A atau 2 membagi habis B. 2 membagi habis A. Artinya nanti A merupakan kelipatan dari 2. Sehingga A dapat dikatakan sebagai 2 kali K1. Ya. Dan B atau ya, karena di sininya atau B sama dengan 2 kali K2 untuk suatu K1, K2 di Z. Artinya kalau A atau B merupakan kelipatan dari 2, maka A anggota 2Z atau B anggota 2Z. Sehingga 2Z merupakan ideal prima dari Z. Yang terakhir adalah ideal maksimal. Kita lihat definisinya. Misalkan R adalah ring dan M ideal dalam R.
M disebut ideal maksimal jika M tidak sama dengan R, pertama, ya, jadi M-nya bukan R. Jika N ideal dalam R dengan M himpunan bagian dari N, maka M sama dengan N atau N sama dengan R. Ingat ya, bahwa ini ideal maksimal. Artinya tidak ada ideal lain yang memuat ideal tersebut. Maka itu dikatakan ideal maksimal, kecuali R sendiri. Jadi kalau ada ideal lain di dalam R yang memuat, gitu ya, yang memuat M, tadi M-nya ideal, gitu ya. Jadi kalau ada ideal lain, katakanlah N yang memuat M, maka haruslah N itu sama dengan M atau N sama dengan R sendiri. Dengan demikian, M dikatakan ideal maksimal. Oke, kita lihat contohnya. Tadi kita kembali ke NZ ya. NZ itu adalah ideal dalam Z yang dibangun oleh M. Nah, kalau kita ambil PZ dengan P-nya prima, ini adalah ideal maksimal. Kenapa? Sebab tidak ada ideal dalam Z yang memuat PZ kecuali Z sendiri. Oke, kita lihat tadi ideal dari NZ itu, ideal dari Z itu adalah bentuknya NZ, semuanya NZ. Berarti Z sendiri gitu ya, Z-nya sendiri, kita akan melihatnya yang tidak sama dengan Z. Kita mulai dari 2Z ya. 2Z, nanti 2Z. 2Z. 2Z itu unsur-unsurnya di sini ya. 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini min 2, min 4, min 6, min 8, dan seterusnya. Sekarang kita lihat 3Z. 3Z berarti 0, 3, 6, 9, 12, ya. Kemudian min 2, min 3, min 6, min 9, min 12, dan seterusnya. 4Z. 4Z berarti 0, 4, 8, 12, 16, min 4, min 8, min 12, min 16, dan seterusnya. 4, 5Z. 0, 5, 10, 15, 25, dan seterusnya. Min 5, min 10, min 15, dan seterusnya. Oke, kita sampaikan saja. 0, 6, 12, 18, 24, seterusnya. 0, min 6, min 12, min 18, dan seterusnya. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ada 2Z. Kita lihat, semua kelipatan dari 2Z, ya, 2Z kalau dikalikan dengan 2 jadi 4Z, gitu ya. Kemudian nanti 2Z kali 3 berarti 6Z, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat, ini 4Z, ini pasti termuat dalam 2Z. Ya. Itu juga 6Z, ini termuat dalam 2Z. Ya. Jadi kita lihat 8Z gitu ya. 8Z termuat dalam 2Z. 6Z termuat dalam 2Z. Kemudian 4Z juga termuat dalam 2Z. Kemudian kalau kita lihat 3Z ya. 3Z, 6Z juga merupakan bagiannya dari 3Z ya. Kalau kita lihat unsur-unsurnya di sini 6Z juga bagian dari 3Z. Ini 9Z bagian dari 3Z, 6Z juga bagian dari 3Z, dan seterusnya ya.
Tapi lihat, kalau 5Z, ya, 5Z ini 2Z juga tidak ada yang memuat 2Z kecuali Z sendiri. Begitu juga 5Z. Ya, 5Z, 5-nya tidak termuat. 10, 15, dan seterusnya ini termuat di unsur yang lain. Tapi 5-nya ini tidak termuat di ideal yang lain. Itu juga nanti 7Z. Ya, semua NZ atau PZ dengan P-nya bilangan prima itu tidak termuat dalam ideal lain kecuali dalam Z sendiri. Sini menunjukkan bahwa PZ dengan P-nya bilangan prima merupakan ideal maksimal karena tidak ada ideal lain yang memuat PZ kecuali Z sendiri. Selanjutnya kita lihat beberapa sifat terkait dengan ideal tadi, ya, jenis-jenis ideal tadi. Pertama, misalkan R ring komutatif dengan elemen satuan dan M ideal dari R. M ideal maksimal jika dan hanya jika R per M atau ring faktor R per M itu merupakan field atau lapangan. Oke, kita lihat ini jika dan hanya jika, ya, berarti bolak-balik, berlaku bolak-balik. Artinya kalau M-nya ideal maksimal, maka ring faktor R per M itu pasti lapangan. Begitu sebaliknya, jika R per M lapangan, ya, maka M-nya pasti ideal maksimal. Kita lihat bukti yang ke arah kanan, diketahui M ideal maksimal. Kita ambil, kita akan menunjukkan lapangan, ya. M-nya adalah R per M-nya lapangan. Berarti kita ambil unsur di dalam R per M yang tidak nol. Kita akan tunjukkan bahwa R per M yang setiap unsur yang tidak nol di dalam R per M itu mempunyai inverse. Itu yang harus kita tunjukkan. Jadi kita ambil A, yaitu A bar, ya, yaitu A plus M, anggota R per M min 0, artinya tanpa 0. Nah, lapangan itu setiap unsur yang tidak 0 mempunyai inverse. Jadi kita ambil unsur yang tidak 0-nya. Nah, karena A plus M tidak sama dengan 0, maka A-nya tidak, ini A-nya bukan anggota M, ya. A bukan anggota M. Jadi ini A-nya bukan anggota M. Oke. 0 di R per M itu kan sama dengan M sendiri. 0 anggota R per M. Maka 0-nya itu sama dengan M sendiri. Ya. Nah, karena tadi A plus M-nya tidak sama dengan 0, maka A-nya ini bukan anggota M. Karena kalau A-nya anggota M, maka A plus M itu akan sama dengan M. Kalau sama dengan M berarti sama dengan 0. Jadi A plus M-nya tidak sama dengan 0, maka A bukan anggota M. Sekarang kita bentuk ideal yang bentuknya adalah A plus M. A-nya adalah ideal yang dibangun oleh A. Ya, ideal yang dibangun oleh A ditambah M. Maka A plus M ini adalah ideal dari R. Maka karena ini kan menunjukkan ideal yang dibangun oleh A, berarti ini tuh ideal. Kemudian M juga ideal. Maka jumlah dari dua buah ideal merupakan ideal, ya. Sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ideal yang dibangun oleh A ini memuat M. Ideal yang dibangun oleh A ditambah M ini jelas pasti memuat M, ya, karena dia ditambah M ditambah ideal ini. Pasti si M-nya termuat dalam ini, ya, A plus M. Nah, karena tadi A-nya tidak di dalam M, maka A plus M ini tidak sama dengan M. Oke, ya, yang tadi saya jelaskan bahwa karena si A-nya tidak di dalam M, maka A plus M ini tidak mungkin sama dengan M. Nah, tadi karena diketahui M-nya ideal maksimal,
Nah, kalau ideal maksimal kita kan mengambil ideal lain tadi ya, yang bentuknya A plus M itu kan ideal yang memuat M. Jadi kita ambil A plus M itu ideal yang memuat M. Nah, padahal M itu ideal maksimal. Jadi kalau ada ideal lain yang memuat, gitu ya, yang memuat M, maka dia harus sama dengan M atau sama dengan M. Jadi A. Tapi tadi A plus M tidak sama dengan M. Ya. Padahal kemungkinannya kalau ada ideal lain yang memuat ideal maksimal, maka dia pasti sama dengan M sendiri atau sama dengan R sendiri. Nah, karena tadi A plus M itu tidak sama dengan M, ini ya, maka kemungkinannya adalah A plus M itu sama dengan M. Nah, sehingga akibatnya satu anggota A plus M. Karena tadi kita bicaranya hanya ideal M-nya inkomodatif dengan elemen satu. Jadi, satu adalah R kali A ditambah M. Kenapa R kali A? Karena tadi satu anggota ideal yang dibangun oleh A ditambah M. Ya. Jadi ini dari ring faktornya gitu ya. Maka satu sama dengan R kali A karena dia ideal yang dibangun oleh A. Jadi R kali A ditambah M untuk suatu unsur R di R dan M di M. Nah, sehingga kita dapatkan 1 sama dengan Rm ditambah M. Maaf, ini Rm ditambah M. Ya, Rm tambah M sama dengan Ra ditambah M tadi ya. Ra ditambah M ditambah M sendiri. M besar ya, sama dengan Ra ditambah M. Karena ininya M. Ini kalau ditambah M lagi, ini tetap M. Ya. Jadi M, jadi himpunan M ideal gitu ya. Kalau ditambah dengan unsur di M lagi atau semua unsur di M lagi. Karena sifat tertutup, maka tetap dia adalah M sendiri. Nah, Ra itu Ra ditambah M, definisinya adalah R ditambah M kali A ditambah M. Artinya apa? R ditambah M kali A ditambah M sama dengan 1. 1 itu unsur satuan ya di R per M. Maka berarti R per M itu adalah inverse dari A plus M. Atau sebaliknya, A plus M adalah inverse dari R plus M. Oke, sehingga ini menunjukkan bahwa setiap unsur yang tidak nol di R per M mempunyai inverse. Maka kita dapat simpulkan bahwa R per M merupakan field atau lapangan. Nah, untuk sebaliknya, jika diketahui R per M lapangan, kita akan tunjukkan bahwa M-nya adalah ideal maksimal. Oke. Kalau R per M lapangan, maka satu pasti unsur satuan pasti ada di R per M yang tidak nol. Ya. Karena lapangan itu ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap unsur yang tidak nol mempunyai inverse. Ya. Jadi unsur satuan pasti ada di dalam R per M yang tidak nol. Ya. R per M tanpa nol. Oke. Akibatnya satu bukan anggota M. Maka tadi ya, kalau satu anggota R per M min 0, maka 1 plus M gitu ya, tidak sama dengan 0. Atau nolnya di R per M sama dengan M. 1 plus M dari sini ya, dari sini tuh, maka 1 plus M ini tidak sama dengan 0. Atau 1 plus M tidak sama dengan M. Maka 1 plus M tidak sama dengan M, maka satunya bukan anggota M. Nah, karena satu bukan anggota M, jelas M-nya tidak sama dengan R. Karena R-nya tadi ring komutatif dengan elemen satuan. Sekarang ambil ideal I dari R yang memuat M dan tidak sama dengan R. Ya. Jadi I-nya tidak sama dengan R, tapi dia memuat M.
Karena I-nya tidak sama dengan R, maka 1 bukan anggota I. Ya. Sekarang ambil sembarang R di I, akan kita tunjukkan bahwa R ada di M. Oke, kita akan menunjukkan bahwa I-nya itu sama dengan M. Ya. Oke, kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Kita akan menunjukkan R-nya ada di M, tapi kita andaikan R-nya tidak ada di dalam M. Nah, kalau kita andalkan R-nya tidak ada di dalam M, maka R bar-nya tidak sama dengan 0 bar. Ya, karena M itu adalah 0 bar. Nah, karena tadi R per M-nya adalah field, maka terdapat S di R per M sehingga RS sama dengan 1. Nah, nih, jadi setiap unsur di Rm mempunyai inverse, kan? Karena R per M-nya adalah lapangan, maka setiap unsur di R per M mempunyai inverse. Artinya terdapat S di Rm sehingga Rs sama dengan 1. Menunjukkan dia punya inverse. Nah, tadi karena I-nya ideal di R, kemudian R-nya anggota I dan S-nya anggota R, maka RS anggota I. Jelas ya? Pengertian ideal. R di I, S di R, maka RS ada di I. Oke, karena RS-nya di I, kemudian tadi RS-nya sama dengan 1, maka 1 anggota I. 1 anggota I. Nah, kalau 1 anggota I berarti I sama dengan I. Nah, hal ini kontradiksi dengan kita mengambil I-nya tidak sama dengan I. Dengan demikian, pengandaian kita bahwa R bukan anggota M itu salah, sehingga haruslah R anggota M. Jadi kita ambil R anggota I dan R anggota I, ternyata kita dapatkan R anggota M. Ini menunjukkan bahwa I himpunan bagian dari M. Tapi di awal kita tahu bahwa M-nya himpunan bagian dari I. Ya. Jadi dari kedua ini, I-nya himpunan bagian dari M dan M-nya himpunan bagian dari I, maka ini menunjukkan bahwa I sama dengan M. Jadi terbukti bahwa M merupakan ideal maksimal dari I. Nah, kalau ada ideal lain yang memuat M, ya, jadi ideal maksimal itu seperti itu. Kalau ada ideal lain yang memuat M, maka haruslah ideal tersebut sama dengan M atau ideal tersebut sama dengan R. Tapi kita tadi mengambilnya idealnya tidak sama dengan R, maka ternyata diperoleh idealnya sama dengan R. Jelas M-nya adalah ideal maksimal. Oke, sifat yang berikutnya. Misalkan R inkomutatif dengan elemen satuan dan P ideal dari X. P merupakan ideal prima jika dan hanya jika R per P daerah integral. Oke, ini kaitannya dengan ideal prima. Jadi kalau R per P daerah integral, maka P-nya ideal prima. Itu juga sebaliknya. Kalau P-nya ideal prima, maka R per P-nya daerah integral. Jadi berlaku bolak-balik. Oke, kita akan tunjukkan buktinya. Kita lihat, diketahui P-nya ideal prima, akan kita tunjukkan bahwa R per P itu merupakan daerah integral. Untuk menunjukkan daerah integral itu adalah jika setiap unsur yang dua buah unsur yang tidak nol, hasil kalinya juga tidak nol. Oke, artinya dia tidak memuat pembagi nol. Oke, jadi kita ambil sembarang dua buah unsur di R per P yang tidak nol. Oke, jadi ambil A bar dan B bar, yaitu A bar itu berarti A plus P, B barnya adalah B plus P di R per P dengan A barnya tidak sama dengan 0 dan B barnya tidak sama dengan 0. Oke, akan kita tunjukkan bahwa hasil kalinya juga tidak sama dengan 0. Ya. Oke, nah karena A barnya tidak sama dengan 0, tadi si A bar itu adalah A plus P, nolnya di R per P itu kan sama dengan P. Ya, maka ini menunjukkan A-nya bukan anggota P
dan B-nya juga bukan anggota P. Tapi karena tadi P-nya ideal prima, maka berdasarkan definisi ideal prima, tadi ideal prima itu jika AB di P, maka A ada di P atau B ada di P. Pernyataan kontrapositifnya, jika A-nya tidak di P dan B-nya tidak di P, maka A kali B tidak di P. Ini jadi karena diketahuinya A tidak di P, B tidak di P. Karena P-nya ideal prima, maka A kali B tidak di P. Ya, atau secara secara kontrapositifnya AB di P, maka A di P atau B di P. Nah, akibatnya A kali B, karena tadi AB tidak di P, maka AB barnya yaitu AB plus P itu tidak sama dengan 0 bar. Oke, jadi kita ambil A bar, B bar yang keduanya tidak 0, maka hasil kalinya juga tidak 0. Ini menunjukkan bahwa R per P adalah daerah integral. Nah, sebaliknya, jika R per P daerah integral, maka akan kita tunjukkan bahwa P-nya adalah ideal prima. Sekarang kita akan menunjukkan P-nya ideal prima. Nanti akan kita tunjukkan bahwa kalau hasil kali dua unsur di P, maka salah satunya harus ada di P. Ya. Atau sebaliknya, jika dua-duanya ada di P, tidak di P, maka hasil kalinya tidak di P. Oke, kita ambil A plus P, B plus P dalam R per P. Dengan A plus P-nya tidak sama dengan P, atau A barnya tidak sama dengan 0 bar, gitu ya, dan B plus P-nya tidak sama dengan P. Ya. Artinya A-nya bukan anggota P dan B-nya bukan anggota P. Sehingga karena A-nya bukan anggota P dan B-nya bukan anggota P, maka A, B-nya bukan anggota P. Karena R per P-nya daerah integral. Ya. Oke. Nah, pernyataan ini ekuivalen dengan jika AB. Jadi kalau kita kontrapositifnya, ya, kontrapositif dari pernyataan ini, A tidak di P dan B tidak di P, maka AB tidak di P. Maka pernyataan kontrapositifnya, jika AB di P, maka A di P atau B di P. Jika AB di P, maka A di P atau A di P. Nah, ini adalah pengertian dari ideal prima. Jadi, P merupakan ideal prima. Oke, ini sifat yang terakhir. Jika R adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan I ideal dari R, jika I ideal maksimal, maka I ideal prima. Ya, jadi di sini R-nya ring komutatif dengan elemen satuan. Jika I-nya maksimal, maka I-nya pasti ideal prima. Ini menunjukkan bahwa setiap ideal maksimal pasti merupakan ideal prima. Oke, kita lihat buktinya. Nah, kita buktikan dengan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Misalkan I bukan ideal prima. Ya, jadi kita ambilnya, andaikan I-nya bukan ideal prima. Maka terdapat AB di R dengan AB anggota I, tetapi A-nya bukan anggota I dan B-nya bukan anggota I. Ya. Nah, kalau ideal prima, kalau kita ambil AB anggota I, maka haruslah A anggota I atau B anggota I. Nah, tapi karena kita misalkan I-nya bukan prima, maka AB anggota I tidak memenuhi A anggota I dan B anggota I. Nah, kita bentuk J, yaitu X di R, di mana AX-nya ada di I. Ya, ini pengertian ideal berarti ya, karena tadi R-nya adalah ring komutatif, maka AX sama dengan XA kan sama saja. Sehingga J-nya adalah ideal dari R dan I-nya termuat dalam J. Kenapa ini termuat dalam J? Karena ini ya, J ini AX anggota I. Ya. Jadi jelas unsurnya ada di dalam I. Ini bagian dari J.
Nah, karena B-nya anggota J tadi ya, kenapa B anggota J? Karena dia ini ya, oke, kita ambil anggota J tetapi B bukan anggota I, ya. Ambil B anggota J tetapi B bukan anggota I, maka jelas I-nya tidak sama dengan J. Ya, kalau kita ambil B-nya yang bukan anggota I. Nah, sekarang kalau kita ambil A anggota J tetapi A bukan anggota I, maka 1 juga tidak di dalam J. Ya, karena tadi R-nya ring komutatif dengan elemen satuan, sehingga J-nya tidak sama dengan R. Nah, akibatnya I bukan ideal maksimal. Jadi kalau kita ambil I-nya bukan ideal prima, maka I-nya bukan ideal maksimal. Ini berarti pernyataan kontrapositifnya, kalau I-nya ideal maksimal, maka I-nya ideal prima. Oke, jadi ini disimpulkan bahwa jika I ideal maksimal, maka I ideal prima. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini terkait dengan jenis-jenis ideal dan sifat-sifatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.